Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan Bu Lulu pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar demi meraih cita-cita kalian, meskipun kita belajar dari rumah. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu seperti biasa jangan lupa anak-anak tulis absen yang linknya sudah ibu bagikan di WA Group. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan pada pembelajaran ke-5. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran pertama, yaitu kita belajar tentang IPS, mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini, setelah sebelumnya di Asia Games 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. Bumi Sriwijaya, Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-20. Bumi Sriwijaya, Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon
Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini, akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kata yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-20. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga, 22 cabang dipertandingkan di Palembang dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, yaitu Palembang dan Jakarta. Peningkatan sektor ekonomi. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar, penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 64% disebabkan perkembangan fisik, sarana dan prasarana SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya, setidaknya sejak awal tahun 2011. Pembelajaran pertama yaitu kita belajar tentang IPS, mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini, setelah sebelumnya di Asia Games 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1000. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan di bawah ini. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Pertanyaan yang kedua, di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti dari logo ASEAN tersebut? Ayo, marilah kita cari tahu. Arti bendera dan logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Adapun lambang ASEAN yang berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning, masing-masing memiliki warna dasar setiap bendera yang negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah melambangkan semangat dan kedinamikan. Warna putih menunjukkan kesucian dan warna kuning menunjukkan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Halo anak-anakku, selain logo ASEAN, ada banyak lagi logo yang lain. Yang pertama ada logo pendidikan Tutwuri Handayani, logo Hari Anak Nasional, dan logo ketahanan lingkungan. Sekarang tugas kalian yaitu buatlah logo sesuai dengan kreativitasmu masing-masing. Buatlah di dalam buku tulis, kemudian hasilnya difoto dan dikirim ke WA Bu Lulu. Terima kasih anak-anakku, sampai jumpa lagi besok. Esok hari kita akan belajar tentang tema 5,
subtema 1 pada pembelajaran ke-6. Semoga kalian tetap semangat, tetap rajin belajar untuk meraih cita-cita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.